ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Doa iman segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, hidayah, inayahnya. Pula walaupun dengan judul yang berbeda dalam bulan ini, dan kami juga sekarang memakai Safar, karena masih bulan Safar mendekati akhir-akhir, tidak lagi bulan Januari, Februari, Maret, karena itu bulan Yahudi dan juga itu kurang jelas. Sekarang alhamdulillah sudah pakai bulan-bulan Islam, meskipun belum ada tanggalnya, tapi ini lumayan ada peningkatan, dan juga peningkatannya adalah bagaimana tema juga bisa insidental, artinya ketika jadinya penistaan Al-Quran, kita juga melawan lagi lewat kajian bahwa Al-Quran itu petunjuk yang benar. Ahli kitab memang sudah menyembunyikan dari apa yang disampaikan di dalam kitabnya. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Jadi ada yang disembunyikan sebagian dari isi Alkitab, khususnya kitab Injil, karena mereka menyebutnya Alkitab. Dan juga sesungguhnya setelah Alkitab itu, maka telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu cahaya, nur. Cahaya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab yang dimaksud Al-Quran. Cahaya juga bisa Al-Quran, karena dalam suatu hadis juga Al-Quran juga adalah nur, di mana kegelapan, kebodohan, dan kesesatan dapat diterangi olehnya. Jadi yang tadinya gelap, manusia itu bodoh, sesat, tapi dia mengkajinya dengan benar-benar maksudnya, maka dia terang dengan Al-Quran itu. Dan juga maksud dari kitab yang menjelaskan itu, yang menerangkan itu adalah bahwa kitab Al-Quran itu menerangkan segala yang dibutuhkan manusia tentang perkara agama maupun perkara dunianya. Segala pengetahuan ada dalam Al-Quran, seperti pengetahuan tentang Allah, nama-namanya, sifat dan perbuatannya. Demikian juga pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dan hukum-hukum jazai, yaitu pembalasan terhadap amal. Seluruhnya ada, dan juga apalagi seluruh dunianya juga pasti ada, mulai dari ciptaan manusia, alam semesta, kemudian bagaimana adanya hewan-hewan, tumbuhan, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk yahdi bihillahu manis taba'a ridwanahu subulas salam.
wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur biizni rabbihim biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, yaitu dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Jadi Al-Quran itu memberikan petunjuk sehingga mendapatkan ridhonya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu juga Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 15-16. Berupa mengetahui yang benar, mengamalkannya, di mana hal itu telah akan dapat membawanya ke Darussalam. Bagian pendapat Darussalam adalah nama surga. Allah mengeluarkan mereka dari gelapnya kafir kepada cahaya iman, gelapnya bid'ah kepada cahaya sunnah, gelapnya maksiat kepada cahaya taat, dari gelapnya bodoh kepada cahaya pengetahuan, cahaya ilmu, dan gelapnya lalai kepada cahaya zikir, mengingatnya. Selanjutnya Allah mengabarkan tentang Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Jadi bagaimana Al-Quran yang agung itu diingkari oleh orang-orang non-muslim, sehingga menyebutnya Al-Quran ini sebagai dibohongi atau pakai, seseorang itu pakai kemudian itu dibohongi kan. Kalau pakai kan itu berarti itu menandakan berarti kan Al-Quran itu dari Allah ya, berarti selama itu dia meyakini Allah telah bohongi. Tapi kalau tidak pakai kata pakai, berarti dia meyakini Al-Qurannya yang bohongi. Karena itulah sebenarnya ada terma tafsir yang lain yang belum dicatat. Jadi mereka itu dengan ayat ini juga, maka Rasulullah juga menjadi Rasul dan mereka itu menolaknya. Jadi menolaknya itu memang mereka, itu sifat mereka, supaya mereka itu benar-benar memanaskan. Ya, kalau gitu juga memanaskan atau juga menjelek-jelekan, karena memang perbuatan mereka, memang mereka itu sudah mendustakan. Cuman yang itu juga karena ada pendukungnya, yaitu yang pendukungnya itu adalah orang-orang yang kadzab, yang pendusta, yaitu pura-pura beriman tapi munafik. Wa ma hum bimu'minin, aslinya padahal sedangkan dia tidak beriman. Yang diturunkan Al-Quran ini yang agung kepada nabinya yang mulia. Allah firman juga, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi-llahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, yaitu jalan kesuksesan. Jalan kesuksesan dengan Al-Quran ini jalan sukses dunia akhirat, karena adanya kata sayyidun muflihun. Itu kadang-kadang penerjemah itu berbeda-beda mengartikannya. Bahkan mereka ada yang mengartikan muflihun itu atau sayyidun, mereka mengartikan sukses. Jadi mereka kalau merasakan ayat Al-Quran ini, mereka wah saya sukses dunia akhirat, karena mereka memang menerjemahkannya demikian. Ada yang menerjemahkan keberuntungan, tapi kan kalau keberuntungan terus bagaimana menggambarkannya? Bisa saja banyak keberuntungan, tapi kata mereka bagaimana menggambarkannya?
Ya ini kesuksesan juga bisa. Maka keberuntungan bisa, kesuksesan bisa. Kebahagiaan bisa. Luar biasa Quran ini. Keselamatan sekaligus jalan untuk istiqomah. Jadi istiqomah itu dengan Al-Quran. Kayak fijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi. Tuh ini salah nulis. Biiznihi ila siratim mustaqim. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seisinya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Maksudnya Allah menyelamatkan mereka dari berbagai kebinasaan. Jadi Al-Quran itu penyelamat dari berbagai kebinasaan. Allah juga menjelaskan pula kepada mereka jalan yang paling jelas dan terang. Allah palingkan mereka dari berbagai bahaya. Jadi dengan Al-Quran ini bisa dipalingkan dari berbagai bahaya. Dan Allah antarkan mereka kepada apa yang paling mereka sukai. Wah, subhanallah. Serta menyelamatkan mereka dari kesesatan. Kemudian Allah bimbing mereka menuju keadaan yang paling lurus. Dan juga diungkap dalam surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftifuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin bisamashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fabahu biqadabin ala qadab walil kafirina azabun muhin. Jadi setelah mereka dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran ini dari Allah yang benarkan apa yang ada pada mereka, sedang sebelumnya mereka itu mohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata telah sampai baginya orang-orang Quraisy yang tadinya beriman, setelah sampai itu sebelumnya mereka itu berdoa akan menang dari orang-orang kafir. Tapi setelah sampai orang-orang Quraisy ini kepada yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah meneruskan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu Muhammad. Karena itulah mereka yang menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang hina. Karena itulah kebenaran mutlak itu tentunya hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu al-haq itu dari petunjuk kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Itulah al-haq, kitabullah dan sunnahnya. Dan sepantasnya orang-orang sudah menerima al-haq tersebut, harusnya menerimanya. Hendaknya mereka juga menerima dan mengikutinya. Allah Azza wa Jalla telah memuji orang-orang yang beriman karena mereka mengikuti al-haq dengan firman-Nya, apa may ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-Mu itu benar sama dengan orang yang buta?
Jadi maksudnya, apakah orang yang percaya itu sama dengan orang yang buta? Maka Allah berfirman, hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Jadi hanya orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Berikan hikmah, dapatkan hikmah. Itulah hikmah itu yang membimbingnya karena kesungguhan dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrati min kibrin. Qala rajulun minnas rajula yuhibbu an yakuna tauhu hasanan wana lugu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Al kibru basarul haq wa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi, biji jadok. Seorang laki-laki bertanya, ada seseorang yang suka, yaitu bajunya bagus, memakai baju bagus, sandalnya juga bagus. Apakah yang demikian termasuk sombong? Beliau menjawab, itu adalah sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Maksudnya Allah sangat menyukainya, menyukai bagaimana baju bagusnya dan juga sandal bagusnya. Jadi manapun harus pakai yang bagus-bagus. Karena inilah bagaimana Allah sangat mencintainya. Dan juga kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Di riwayat Muslim, Imam Nawawi menjelaskan, adapun menolak kebenaran yaitu menolaknya dan mengingkarinya dengan menganggap dirinya tinggi dan besar. Jadi orang yang menolak kebenaran dari Al-Quran atau yang mendukungnya itu sombong. Dalilnya ini hadis dan juga penjelasan Imam Nawawi luar biasa ya, berikan penjelasan buat kita agar kita juga menghindari perbuatan-perbuatan yang demikian, dan juga menganggap dirinya itu tinggi dan besar sehingga meremehkan azab Allah. Kata Allah juga, apakah mereka siap mendapatkan azab Allah yang mereka itu remehkan? Jadi mereka itu asalnya remehkan azab, nanti dia akan mendapatkannya. Luar biasa. Ada ayat khususnya, tadi saya menemukan, cuma lupa lagi. Jadi kesimpulannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Hafizahullah, berdasarkan ini seorang mukmin tidak boleh menolak kebenaran yang sebenarnya kebenaran itu dari Allah Ta'ala, dari Rasulnya dan nasihat, sehingga jadi tidak boleh menolak kebenaran dan nasihat supaya sehingga tidak sama dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu itu mau kasih peringatan atau tidak, orang kafir itu sama-sama saja tidak akan beriman karena mereka dikunci hatinya. Faqasat qulubuhum katsirun minhum fasiqun, karena mereka juga sudah kafir fasik. Orang yang fasik juga mungkin dari Islam yang tidak menunaikan kewajibannya itu adalah faqasat qulubuhum, dikunci hatinya. Orang-orang yang tidak mau mendengar ilmu, faqasat qulubuhum, dikunci hatinya.
Luar biasa ini. Moga-moga tidak masuk di dalamnya ini. Kalau termasuk bahaya. Kemudian dan juga supaya tidak terjerumus di dalam kesombongan ini, karena kesombongan itu menghalangi pelakunya untuk masuk surga. Memang ada dua pendapat, bisa saja kalau sombong tapi masih punya iman, asal sombongnya bukan sombong durhaka kepada Allah, hanya sombongnya meremehkan manusia. Sebagian ulama mufti, ulama fatwa berikan itu biasa saja, yaitu di neraka dipanaskan, tapi nanti setelah dosanya hapus dia bisa ke surga. Tapi ada juga yang mengatakan kekal di surga. Tapi kalau dia durhaka kepada Allah, kesombongannya itu tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Ya, artinya tetap menghindari kesombongan. Sebagaimana hikmah adalah barang hilang seseorang mukmin, di mana saja dia menemuinya, dia mengambilnya. Ini maksudnya, ini istilah. Jadi kalau si mukmin ini kehilangan kebaikan, kehilangan kemuliaan pada dirinya karena sifat tercela atau sifat yang kurang beradab, yang tidak baik, kemudian dia bertaubat, dia bakal menemukan kemuliaan itu, kebahagiaan, dan seterusnya. Di mana saja dia menemuinya, kita temukan lagi, dia temukan lagi, dan juga di mana saja dia mengambilnya, mengambil kemuliaan itu, kemurahannya, dan seterusnya, kebaikan. Waliyut taufiq. Allahu waliyut taufiq. Jadi itu saja. Saya tidak bisa lama-lama. Ini mau maghrib, tinggal 10 menit lagi, kurang lebih. Jadi pemberitahuan saja. Yang kurang itu kemarin doanya ya, doa turun nazilah, sambil mengangkat tangan, silakan. Ini disarankan kepada anggota dan juga simpatisan Persatuan Islam. Allahumma ajil Ustaz Alfinal Mu'minina di Rohingya. Kemudian Allahumma surul Musliminal Ustaz Alfina di Kulimakan. Dilihat saja teksnya lagi ya. Dan juga Allahumma sud buat ataka Allah ad-daisin minal kafirin wa zalimin di Rohingya di Kulimakan. Ini diamalkan setelah setiap sholat fardu. Ya, sampai ketemu lagi hari Selasa. Semoga lancar dan juga semoga lebih awal agar bisa meningkat iman kita setelah mengkaji ilmu. Karena mengkaji ilmu harus meningkat dengan meningkatnya iman dan amal soleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.